Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan aplikasi diferensial ya, terutama dalam topik-topik di bidang geometri ya teman-teman sekalian. Saya akan langsung saja membahas beberapa soal yang terkait. Soal pertama kita akan coba lihat ya. Pertama diminta carilah letak titik-titik dari garis singgung pada kurva Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 20. Kemudian terletak sejajar dengan sumbu X ya. Garis singgung secara teori maka dia adalah turunan pertama ya. Turunan pertama atau kita sebut sebagai tangan dari si-nya ya. Nah, karena turunan pertama maka cukup y-nya diturunkan. Dapat 12x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 24x. Nah, jadi garis singgung itu turunan pertamanya itu akan sama dengan 0, sehingga kita dapat rumus ini. Nah, karena yang dicarinya adalah berapa di mana saja titik-titiknya, maka kita cari saja berarti berapa X dan Y yang memenuhi. Nah, karena kita sudah punya persamaan ini ya, turunan pertama ini sama dengan 0, maka kita bisa memproses dari sini. Gimana caranya? Maka kita faktorkan dulu. Min 2X sama dengan 0. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan suku banyak ya, suku banyak. Nah, ini bisa dicari sebetulnya ya. Nah, karena ada X semua, X-nya bisa keluar ya, 12X kali atau X-nya saya hapus saja, X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Ini tinggal difaktorkan ya, X kali X plus 2 dikali dengan X min 1 sama dengan 0, sehingga kita ada punya beberapa solusi ya. Berarti X1 nya pertama adalah dari sini ya. Dari sini kita dapat apa? Berarti misalnya karena ini 0, maka salah satu dari ketiga ini adalah 0. Kalau 12X nya 0 berarti X1 nya 0. Kalau X plus 2 nya 0, maka nilai yang kedua adalah min 2. Dan terakhir kalau X min 1 nya 0 berarti sama dengan 1 ya. Nah, ini kita sudah punya 3 titik. Nah, titik ini kemudian dimasukkan ke mana? Ke persamaan ya. Kita punya X, masukkan X nya agar mendapatkan Y. Berarti ke persamaan yang mana? Ke persamaan yang awal ya, yang ini ya. Sehingga kalau X nya 0, maka ini adalah 3 kali 0 pangkat 4 ditambah 4 kali 0 pangkat 3 min 12 kali 0 kuadrat plus 20, maka Y nya sama dengan 20 ya. Dengan cara yang sama maka kita akan mendapatkan bahwa ketika X2 nya, waduh salah ini, malah kelihatan ini. Ketika X2 nya sama dengan min 2, maka Y2 nya sama dengan 5 dimasukkan ya. Berapa tuh ya? Min 2 kisaran min 12 lah, ini bisa dicari sendiri ya. Y3 nya ini harusnya gampang ya, tinggal masukin 1, berarti 3 dikurangi 4 dikurangi 12 ditambah 20 ya. Berapa? 8 4 7.
Kalau 1 berapa tuh? 7, 20. Oh sorry, ini plus ya. 8, 12, 15. Ya selesai. Maka ini adalah 3 titik-titiknya. Berarti titiknya di mana aja? 0,20, min 2, min 12, kemudian 1 dan 15. Ini adalah titik-titiknya. Oke, selesai. Contoh soal nomor 2. Di titik mana garis singgung parabola Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 3 sejajar garis lurus dari 5X plus Y min 3 sama dengan 0. Pertama kita lihat lagi bahwa kita punya info bahwa Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 3. Maka karena garis singgung langsung aja berarti kita punya Y aksen sama dengan berarti 2X min 7 ya. Ini garis singgungnya. Kemudian diminta sejajar dengan garis 5X plus Y min 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapat apa? Berarti Y sama dengan min 5X plus 3. Karena sejajar, definisi sejajar itu berarti apa? Gradiennya adalah sama ya. Dari mana kita lihat gradien? Ingat rumus persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Maka kita cari saja M-nya. M-nya berapa? Berarti koefisien dari X ya. Berarti berapa? Min 5. Maka gradiennya adalah min 5. Maka min 5 sama dengan 2X min 7 ya. Maka 2X sama dengan 2, X sama dengan 1 ya. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya berapa? Y-nya berapa dari persamaan awal ya? Dari Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 3 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 7 ditambah 3 ya. Berapa? Min 3 ya. Sehingga titiknya adalah X-nya 1, Y-nya adalah min 3. Selesai. Selanjutnya apalagi? Nomor 3 ya. Ada persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C, di mana garis singgungnya merupakan garis lurus Y sama dengan X bersinggungan di titik 1,1 ya. Baik, kembali. Maka kalau garis singgung berarti kita tahu Y aksen ya. Turunan pertama dari sini apa? Berarti 2X plus B ya. Nah, karena garis singgungnya merupakan garis lurus Y sama dengan X, maka gradiennya berapa? Berarti langsung 1 ya. Gradiennya 1. Ini ya. Gradiennya 1. Kemudian kalau X-nya 1 berarti Y aksen adalah 2X plus B. X-nya 1 berarti masukin 1. 2 dikali 1 ditambah B ya, B. Sementara
Y aksennya sendiri. Oh sorry, karena dia bersinggungan di titik 1,1, maka kita dapat masukkan nih X nya 1, Y nya 1 ya. 1 sama dengan 2 plus B, maka B sama dengan 1 dikurangi 2 ya. Maka B sama dengan min 1. Kita dapat B ya. Kalau dapat B berarti yang kita cari adalah persamaan parabolanya ya. Persamaan parabola itu adalah X kuadrat plus BX plus C kita tahu bahwa B nya berapa tadi, X kuadrat, B nya min 1 berarti min X plus C sama dengan Y. Nah karena dia bersinggungan di 1,1, dimasukin lagi 1,1 nya ya. 1 min 1 plus C, 1 sama dengan 0 plus C, berarti C sama dengan 1, sehingga persamaannya adalah X kuadrat, B nya tadi min 1 ya, berarti min X, C nya 1 plus 1 gitu ya. Selesai. Soal nomor 4. Tentukan arah garis singgung pada kurva X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 dikurangi XY dikurangi 7 sama dengan 0 di titik 1,2. Nah gimana caranya? Maka kita tulis dulu persamaannya. Ingat bahwa bisnis di garis singgung adalah turunan ya. Kita turunkan semua. Berarti 3x kuadrat plus 3y kuadrat y aksen, kemudian dikurangi y. Ini diturunkan terhadap x semua ya. Jadi kalau nggak ada x nya kayak gini nih, ini kan nggak ada x nya ya. Sorry, ini nggak ada x nya, berarti kan diturunkan menjadi 3y kuadrat. Kalau ini biasa normal, diturunannya ada kan 3y kuadrat ya. Nah karena ini nggak ada x nya, maka muncullah y aksen di sini ya. Dikurangi y dikurangi y, sorry. Dikurangi XY aksen sama dengan 0. Jadi kalau 1,2 kita masukkan ya, berarti 3 kali 1 kuadrat ditambah 12 Y. 12 dari mana? Berarti 3 dikalikan 2 kuadrat kali Y aksen dikurangi Y nya 2 dikurangi Y aksen ya, sama dengan 0. Maka ini jadi 3 ditambah 12 Y aksen dikurangi 2 min Y aksen sama dengan 0. 11 Y aksen sama dengan 2 dikurangi 3 jadi min 1 ya. Maka Y aksen sama dengan 1 min 1 per 11 ya. Jadi arahnya adalah
arah darinya adalah arahnya berarti tangen ya. I aksen tuh sama dengan tangen, sama dengan min 1/11. Ya itu saja, itu dulu mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.